Kasus musisi terjerat narkoba kembali berulang. Kali ini VTP, penyanyi yang dikenal dengan hitsnya Surat Cinta untuk Starla, ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat sedang mengkonsumsi sabu pada Kamis lalu. Kemudian mengapa kasus penyalahgunaan narkoba marak terjadi di kalangan pekerja industri hiburan? Kita akan berbincang bersama psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat malam Bu Cassandra, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bu Cassandra, kalau membicarakan tentang kasus penyalahgunaan narkoba dari kacamata psikolog, kenapa sebenarnya pekerja di industri hiburan ini seperti musisi atau artis ya, ini sangat banyak dan juga sangat erat yang terjerat kasus narkoba dengan penyalahgunaannya? Sebenarnya narkoba bisa terjadi pada siapapun, Oke. dengan profesi pun. Mhm. Tetapi mungkin karena latar belakang sebagai artis, lalu kemudian public figure, tentu saja akhirnya itu menjadi lebih mudah untuk diliput dan menjadi berita yang hangat dibandingkan apabila pekerjaannya bukan public figure atau artis. Oke. Itu alasannya sebenarnya. Oke, oke. Baik, Bu Cassandra, yang juga menarik sebenarnya ini kan ada stigma dari masyarakat bahwa public figure ini sangat dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Tapi stigma ini sebenarnya berpengaruh nggak sih dengan kasus narkoba yang banyak terjadi di kalangan dunia entertain? Karena kan ada yang mengatakan orang tuh mirroring ya karena banyak yang menggunakan dan stigmanya lebih banyak melekat di kalangan mereka. Jadi mereka juga lebih mudah begitu mengaksesnya. Ya, sebenarnya pada dasarnya ketika mereka punya sebuah kebutuhan dan kebutuhan ini terkait tadi misalnya mungkin karena terpengaruh teman, lalu Mhm. kemudian juga mungkin melepaskan diri dari situasi yang rumit di keluarga atau apapun alasannya, tapi sekali lagi bahwa bisa terkena pada siapapun. Oke. Nah, persoalannya alasannya mungkin berbeda-beda. Nah, tetapi ketika mereka adalah public figure, sehingga akhirnya beritanya menjadi lebih besar dan tentu saja menjadi konsumsi publik. Oke, baik. Tapi Bu Cassandra, ini kan kalau kita masih membicarakan masalah banyaknya pekerja seni, aktris hingga musisi yang setelah terkena kasus narkoba kemudian menjalani rehabilitasi. Masih ada perdebatan Ya. di sini yang mengatakan bahwa hukuman rehabilitasi ini tuh sebenarnya ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Jadi nggak jarang ada orang-orang yang terkena kasus narkoba ini berkali-kali. Apakah menurut Anda hal ini berpengaruh pada psikologi seseorang sehingga hukuman ini rehabilitasi tidak membuat mereka jera? Ya, kembali lagi pada dasarnya orang dengan masalah adiksi ini, saya sebagai tenaga kesehatan tentu harus menyampaikan bahwa hukumnya tentu harus ada rehabilitasi, begitu ya. Oke. Mhm. Tetapi sekali lagi dari sisi kepolisian, tentu harus ada pembuktian bahwa yang bersangkutan ini tidak terlibat di dalam peredaran gelapnya. Itu alasannya mengapa ketika ditangkap, tentu harus betul-betul dipastikan bahwa yang bersangkutan ini adalah orang dengan masalah adiksi yang hanya memang menyalahgunakan, tidak ada unsur pengedaran. Nah, Hmm. kalau memang ada unsur pengedaran, tentu ada hukum Mhm. yang melekat. Nah, lalu kemudian ketika kita bicara tentang proses terapinya, nah ini persoalannya adalah ketika proses terapi ini tidak tuntas dilaksanakan. Nah, bahwa Mhm. kita juga ada kewajiban untuk wajib lapor begitu ya apabila memang ternyata ditangkap, lalu kemudian sudah diperiksa ternyata mungkin bebas dari potensi menjadi pengedar, lalu kemudian diarahkan kepada rehabilitasi. Problem berikutnya adalah ternyata mereka hanya mengikuti 1 atau 2 kali IPWL begitu, lalu kemudian tidak mengikuti lagi. Nah, ini yang akhirnya kemudian mereka kembali lagi dan tingkat relapse-nya tinggi, sehingga akhirnya bisa tertangkap kembali. Nah, Oke. ada alasannya mengapa yang ditangkap ini juga yang kemudian akhirnya juga memenuhi rumah tahanan di seluruh Indonesia, itu juga memang diarahkan untuk menjalani terapi. Tapi sekali Hmm. lagi apabila ternyata berkali-kali, kenapa? Karena memang terapi itu kan harusnya panjang ya, tidak serta-merta hanya sekali 2 kali. Nah, persoalannya adalah ketika rujukan untuk terapi ini hanya digunakan agar bisa lepas dari jeratan hukum, tapi kemudian kembali lagi. Nah, tentu saja ini ada alasan bahwa akhirnya kemudian secara perilaku begitu, nah pihak kepolisian juga kemudian ada wacana untuk membatasi bahwa mungkin maksimal hanya bisa ditangkap berapa kali lalu kemudian dirujuk. Kalau misalnya memang lebih dari 2 kali, 3 kali, nah akhirnya nanti
sanksi hukuman akan melekat. Nah, ini sendiri juga Oke. memang masih menjadi wacana yang masih diperdebatkan antara tenaga kesehatan dan juga pihak yang berwajib. Oke, baik Bu Cassandra, yang juga menarik ini public figure ini kan memiliki banyak follower seperti itu ya, dan terkenal juga dikatakan kalau public figure harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Kemudian jam kerjanya juga tidak teratur. Apakah kira-kira ini menjadi alasan untuk mereka bisa menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba seperti itu, atau dari psikologisnya sebenarnya bagaimana sih? Apa alasannya Bu Cassandra? Orang dengan masalah adiksi Mhm. itu biasanya memang ada indikasi tertentu ya yang terkait Hmm. dengan gangguan fungsi otak juga, Mhm. di mana ada kecanduan. Nah, proses itu tentu ada semacam pemikiran yang tentu saja akhirnya menjadi sebuah rasionalisasi untuk mereka, lalu kemudian mereka bisa punya alasan apapun. Oke. Ada yang untuk melepaskan stres, ada yang untuk mengejar. Nah, sekali lagi bahwa jenis-jenis narkoba itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya meningkatkan, ada yang menurunkan, ada yang menenangkan, ada yang membuat halusinasi dan lain sebagainya. Nah, alasan-alasan inilah yang kemudian digunakan bahwa kemudian akhirnya tadi misalnya ada yang tidak hanya artis sekali lagi mungkin perlu untuk bekerja secara berturut-turut, malam hari, banyak, sehingga akhirnya perlu zat-zat yang sifatnya uppers. Lalu kemudian ada yang mungkin merasa tertekan, sehingga perlu sesuatu yang menenangkan, sehingga menggunakan yang sifatnya downers. Lalu kemudian ada yang sifatnya mungkin perlu kreativitas, sehingga harus Mhm. berimajinasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mengambil yang jenisnya halusinogen. Tapi Mhm. semua itu kembali lagi alasan, karena sekali lagi, pada saat memang seseorang menjadi terkena dengan masalah psikologis ini kan masalah gangguan ya, jadi ada orang dengan masalah adiksi. Jadi ini sudah merupakan sebuah gangguan yang tentu saja mempengaruhi fungsi secara keseluruhan tidak hanya dari sisi fisik, mental, dan juga sosial. Oke, Bu Cassandra, tadi Anda mengatakan bahwa orang dengan masalah adiksi ini sebenarnya bisa melakukan atau menyebutkan alasan apapun untuk memakai narkoba. Kemudian dengan hal seperti ini, dengan adiksi seperti ini, kira-kira antisipasi atau pencegahan yang seharusnya dilakukan seperti apa, Bu Cassandra? Yang jelas tentu saja sebaiknya memang jangan sampai memakai begitu ya. Jadi Hmm. sebaiknya tidak, katakan tidak sejak awal. Nah, itu alasannya mengapa semua gerakan kampanye promosi psikoedukasi itu sangat penting untuk digalakkan di semua bidang, terutama dari anak-anak sejak usia dini. Dari kecil itu sudah dipersiapkan, sudah diajarkan untuk menghindari jangan sampai terjerat, terjebak dan lain sebagainya. Nah, Hmm. yang jelas sekali lagi ketika seseorang sudah punya daya resiliensi, sudah tahu bisa menghindari, menentukan pergaulannya, lalu kemudian juga memastikan bahwa jangan sampai mengkonsumsi narkoba, tentu saja ini bisa diharapkan untuk menghindari ya. Salah satunya misalnya mungkin ada kualitas hubungan yang baik antara orang tua dan anak, lalu kemudian adanya kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk makan sehat, minum sehat, menghindari hal-hal yang negatif, lalu menghindari pergaulan dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan promosi yang memang sudah dilakukan di semua, baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, tapi sekali lagi ketika ada zat-zat tertentu yang memang kemudian muncul lalu dengan jebakan, lalu kemudian juga dengan model-model promosi tertentu ya, ada penjualan tertentu Hmm. sehingga akhirnya seseorang coba. Nah, ini persoalannya adalah ketika seseorang mencoba, zat-zat itu memang punya daya adiksi yang tinggi, ada Hmm. kecanduan yang tinggi. Memang berbeda-beda ya sesuai jenisnya. Nah, persoalannya adalah ketika seringkali juga kita mendengar ada istilah dicekoki, mulai dicekoki miras, dicekoki narkoba, dicekoki zat-zat tertentu. Nah, ini Hmm. yang sekali lagi itu kita perlu untuk semua masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa kita mengawasi di lingkungan sekitar kita, ada kegiatan, ada orang-orang, ada generasi muda, ada mungkin keluarga dan lain sebagainya, bahwa kita harus menyatakan perang terhadap narkoba, Oke. perang untuk jangan sampai ada upaya-upaya untuk menyebarkan lalu kemudian menjebloskan, menjerat generasi muda Indonesia. Oke, perang terhadap narkoba seperti kata Bu Cassandra, salah satunya dimulai dengan menjaga diri sendiri, baru kemudian menjaga lingkungan, menghindari hal-hal yang negatif. Terima kasih banyak atas informasinya malam hari ini telah bergabung bersama kami, psikolog klinis Cassandra Putranto.
Selamat malam, sehat selalu Bu Cassandra. Malam, terima kasih. Sehat selalu, Mbak.